semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Chandra Dewi sebagai dosen mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang penerimaan, membangun kepercayaan, dan mengungkapkan kepercayaan. Anggota kelompok kami terdiri dari Alivia Karlina, Eka Fitriani, Fahnil Ruzanah, dan Sylvia Yulianingsih. Penerimaan membangun kepercayaan dan mengungkapkan kepercayaan. Saling menerima dan mendukung. Untuk saling menerima dan mendukung dalam proses komunikasi antar pribadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah saling menanggapi. Johnson dalam superatiknya mengungkapkan terdapat 5 intensi yang penting yang sering mempengaruhi tanggapan terhadap orang lain dalam komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Menasehati dan memberikan penilaian nasihat dan penilaian mengkomunikasikan sikap evaluatif, korektif, sugestif, dan moralistik. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan tanggapan yang diberikan analisis dan penafsiran ini disebut dengan tanggapan interpretatif. Yang ketiga, meneguhkan dan memberikan dukungan tanggapan yang berisi peneguhan ini disebut dengan tanggapan suportif. Yang keempat, menanyai dan menyelidiki dalam tanggapan ini. Yang kelima, memfrasekan dan memahami tanggapan penuh pemahaman yang bersifat merefleksikan apa yang diungkapkan oleh pengirim pesan. Dukungan. Jack R. Gibb menyebutkan beberapa perilaku yang menimbulkan perilaku suportif, yaitu yang pertama, deskripsi, yang kedua, orientasi masalah, yang ketiga, spontanitas, yang keempat, profesionalisme. Nah teman-teman, sekarang kita membahas tentang hambatan dalam upaya untuk saling menerima dan mendukung. Apa aja sih hambatan dalam komunikasi? Yang pertama itu faktor yang bersifat teknis, yaitu kurangnya penguasaan teknik berkomunikasi. Yang kedua itu ada faktor yang sifatnya perilaku. Nah yang ketiga ini faktor yang bersifat situasional, kondisi dan situasi yang menghambat komunikasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang membangun kepercayaan. Teman-teman tahu gak sih, menurut para ahli, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal. Apa aja sih? Yang pertama, bersikap jujur, membuka diri, pengalaman, bersikap menerima, membangun kredibilitas, reliabilitas, membangun reputasi, memiliki kekuasaan, memiliki integritas, dan yang terakhir berkomitmen. Mengungkapkan perasaan. Perasaan adalah reaksi internal terhadap aneka perasaan. Perasaan-perasaan ini sering disertai perubahan-perubahan fisiologis tertentu seperti denyut jantung yang meningkat dan juga memiliki tanda-tanda luar seperti menitikan air mata karena haru atau sedih. Johnson dalam superatiknya 2003-51 mengemukakan suatu model 5 tahap pengungkapan perasaan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu mengamati, sensing. Yang kedua menafsirkan, interpreting. Yang ketiga mengalami perasaan, feeling. Yang keempat menanggapi, intending. Dan yang kelima mengungkapkan, expressing. Praktik dan latihan membangun kepercayaan dan mengungkapkan perasaan. Praktik latihan yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan adalah yang pertama, bersikap jujur dalam berkomunikasi. Yang kedua, bersikap menerima untuk membina hubungan yang baik. Yang ketiga, membuka diri dalam mengungkapkan diri. Yang keempat, memiliki integritas diri yang kuat. Dan yang kelima, selalu berbicara dengan positif dan penuh rasa hormat. Sedangkan praktik latihan mengungkapkan perasaan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasikan atau menyebutkan nama perasaan itu. Yang kedua, menggunakan kiasan perasaan. Yang ketiga, menunjukkan bentuk tindakan yang ingin dilakukan terdorong oleh perasaan yang sedang dialami.